Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, bahkan nikmat atas seluruh alam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau alaihi salatu wassalam berdakwah dengan penuh kasih sayang. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diriwayatkan dalam hadis oleh al-Imam ad-Darimi rahimahullah wal Hakim fil Mustadrak, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan fa ana nabiyyur rahmah atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai orang yang suka melaknat, kasar ucapannya, kasar kalimat yang diucapkan, tidak. Tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang. Fa ana Nabiyyur Rahmah, aku adalah Nabiyyur Rahmah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalimat yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini kalimat yang ringkas, ana Nabiyyur Rahmah, menunjukkan bahwa dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwah ilallah, di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah, lihatlah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah dengan penuh kasih sayang. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Nabi kecuali rahmatan lil alamin, rahmah bagi alam semesta. Iya. Dari ayat ini ma'asyiral muslimin bisa kita ambil beberapa faedah. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam diutus untuk seluruh alam semesta, bukan hanya untuk golongan manusia, tetapi juga untuk al-jin wal ins. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam dakwahnya adalah dakwah yang penuh kasih sayang, rahmatan lil alamin, rahmah bagi jin, rahmah bagi manusia, rahmah bagi hayawanat, hewan-hewan, rahmat bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwah yang seperti inilah yang semestinya ditempuh oleh seorang yang mengatakan saya mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Bacalah sirah Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah, bagaimana dakwah beliau di tengah keluarga, bagaimana dakwah beliau di tengah masyarakat, bagaimana dakwah beliau bahkan di dalam peperangan.
semuanya penuh dengan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara surah bentuk kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam yang kita tidak pernah lupa dengan kisah ini adalah kisah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam diusir dari Taif. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan betapa sedihnya beliau, betapa terpukulnya beliau mendapatkan perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang tidak sepantasnya dari kaumnya. Nabi alaihi salatu wassalam berjalan menuju Taif, jauh dari kota Mekah, bukan 1 kilo, 2 kilo, 80 kilo, menjelang atau jumlah kilo yang sangat jauh, jarak yang sangat jauh, beliau tempuh lihidayatin nas, agar manusia mendapatkan hidayah. Tetapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sampai di kota Taif dan beliau menyampaikan dakwah, mengajak mereka untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mencapai kebahagiaan agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dilakukan oleh kaumnya. Apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Muhammad SAW di kota Taif ketika itu. Diusir Nabi alaihi salatu wassalam. Dilempar Nabi alaihi salatu wassalam dengan batu-batu sampai berdarah kaki beliau alaihi salatu wassalam. Beliau pun meninggalkan kota Taif dalam keadaan bersedih. Beliau meninggalkan kota Taif dalam keadaan betapa gundah gulananya beliau. Gundah gulananya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau berjalan sampailah beliau di Sailul Kabir atau Qarnul Manazil. Di saat itu tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bersama dengan beliau Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Di saat itu disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan Malakul Jibal, jika beliau mau Malakul Jibal akan mengangkat gunung dan menjatuhkan pada orang-orang kufar. Tapi coba ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Jangan jatuhkan gunung kepada mereka. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap semoga dari mereka itu ada anak-anak mereka, ada cucu-cucu mereka yang kemudian mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah tauhid, la ya'budu illallah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Sedikit dari apa yang kita dengar dari kisah ini menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, dakwah beliau diliputi dengan kasih sayang, diliputi dengan kalimat yang baik, perlakuan yang baik, balasan yang baik, bahkan hal-hal yang jelek yang beliau rasakan dari gangguan kaumnya dibalas dengan kebaikan. Lihatlah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menguasai kota Mekah, Nabi alaihi salatu wassalam memaafkan orang-orang yang dulu mengusir Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita semuanya di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajak manusia, di dalam kita membimbing umat ini dengan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang Allah utus dengan penuh kasih sayang, sebagaimana beliau katakan, ana nabiyyur rahmah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sifat kasih sayang adalah sifat yang melekat pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sifat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak mungkin bisa berbicara dengan baik, tidak mungkin berbicara dengan lembut, tidak mungkin mengajak manusia dengan cara yang baik kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, kasih sayang,
memberikan nikmat kepadanya, hikmah di dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulika." Fabima rahmatin minallah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Nabi, engkau menjadi sosok yang kalimat-kalimatmu lembut kepada manusia. Kalau seandainya engkau kasar, kaku, keras hati, niscaya manusia akan menjauh darimu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melembutkan hati-hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa berdakwah dengan cara yang baik. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa beliau berkata, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Demikian doa Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Karena orang tidak mungkin bisa berbuat baik kecuali dengan aun, bantuan dari Allah. Wa tarkal munkarat, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mudahkan aku ya Allah agar aku mencintai orang-orang miskin. Minta kepada Allah agar dilembutkan hati. Minta kepada Allah agar sifat rahmah itu melekat pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya kelembutan hati, kelembutan lisan, kelembutan sikap dan perbuatan kita di dalam berdakwah ilallah Subhanahu wa taala. Dan niatkanlah itu semuanya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan diberkahi dan menjadi sebab kebaikan fid dunya wal ukhra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.